Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning everyone. We are from group 2. We will doing the observation on the educational on social condition of Desa Tembeling in Bintan, Kepulauan Riau. This observation was conducted on November 22nd, 2025. Throughout this video, we will ask several questions in Indonesian and provide explanation in English based on response we receive. Let us begin the observation. Before we start our observation, let us introduce ourselves first. I'm Rahelia Putri Kaila. I'm Syakira Salwa Manja. I'm Nabila Septiani. My name is Gabriela Fiona Catherine. I'm Lindsay Sarafopa. And I'm the leader Muhammad Rainer Eka Putra. And I'm Muhammad Jeffrey Busri. I'm Nazwa Amelia. I'm Keisha Fitra Sevara. And I Esra Widya Ningsi. Baik, selamat pagi Ibu. Kami dari mahasiswa Umrah akan melakukan wawancara observasi terkait perkembangan pendidikan di Tembeling ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syakira dan rekan saya. Nama saya Rahelia Putri Kaila. Nama saya Nabila Septiani. Kami ingin bertanya tentang bagaimana perkembangan pendidikan di Desa Tembeling ini. Perkembangan keseluruhan di sekolah kayak gitu ya, dari SD SMP kayak gitunya. Kalau perkembangan, walaupun kata orang di Tembeling ini kampung tapi alhamdulillah udah sama lah gitu kan. Karena udah sama kayak di kota gitu. Mulai gurunya juga siswanya kalau masuk pagi ada jam kokuler juga gitu diterapkan. Udah. Kalau menurut Ibu nih, apa ada peningkatan dalam bentuk belajar, prestasi atau kegiatan di sekolah, Bu? Prestasi ada. Ini dari tingkat apa nih? Dari SD-nya, SMP-nya atau SMA-nya? Karena Dari secara SMA-nya. dari SMA, SMA ada. Dari PIKR, iya kemarin pernah mendapatkan juara 1 nominasi tingkat kabupaten. Kemudian provinsi ada, kemudian O2SN. Cuma Ibu lupa. Itu yang Ibu ingat gitu. O2SN, Rohis, ekskul Rohis, ya, keagamaan itu dapat juga. Kalau peningkatan dalam metode belajar ada, Bu? Metode belajar ada. Cuma metode belajar mungkin lebih ke kurikulumnya Kak kan. Cuma yang Ibu lihat, kalau dari Ibu lihat sendiri lah gitu kan, adalah peningkatan dari dulu, dari zaman tahun-tahun yang sebelumnya ke tahun sekarang gitu, ada peningkatan. Menurut Ibu, kendala apa yang paling sering dihadapi sekolah dalam sering dihadapi proses belajar atau mengajar? Kalau ini kan mungkin karena di sekolahnya letaknya di jauh ya gitu kan, tempat lah. Karena sekarang ini kalau mungkin di SMA kan udah ke provinsi gitu. Kalau dulu SD, SMP, SMA ini masih ditangani kabupaten gitu. Kalau sekarang udah beralih. Jadi dalam bentuk bantuan dulu ada, kalau dari Kabupaten Bintan ini ada bantuan transportasi, ada bus. Cuma karena sekarang provinsi tidak ada menganggarkan itu lagi, jadi kan anak-anak yang jauh-jauh ini harus pakai motor kan. Itu mungkin kendalanya. Jadi anak yang tidak punya kendaraan harus numpang, sementara kadang mungkin anaknya ini pas nggak masuk lah, jadi akhirnya ya itulah salah satu kendalanya. Kemudian hari hujan, karena kondisinya juga hujan kan, dan sekolahnya masuk ke dalam, jadi kadang anak agak lama dan ada yang beberapa yang terlambat. Menurut Ibu, faktor apa yang paling mempengaruhi kualitas pendidikan di desa ini?
Faktor yang pasti apa ya? Kalau faktor ini banyak ya sebenarnya, tergantung anak sih gitu kan. Cuma kalau dari dilihat rata-ratanya ini, ya mungkin fasilitas saja. Fasilitas yang tidak didapat dari sekolah lain lah gitu kan. Gitu. Iya, itu aja. Karena dulu pernah ada, kita kan ada drum band ya. Sekarang masih ada berjalan, cuma ada beberapa alat yang udah rusak, kemudian belum bisa terganti gitu. Jadi akhirnya hanya ya bisa main, cuma kan tidak sempurna gitu kan. Dan iramanya juga nggak sebagus yang lengkap lah gitu. Baik, terima kasih Ibu dengan Ibu Nia. Ibu Nia. Terima kasih atas partisipasinya dalam membantu kami mengobservasi perkembangan pendidikan di sini. Nama saya Nazwa Amelia. Nama saya Esra Widyaningsi. Nama saya Keisha Fitra Sevara. Hari ini kami ingin mewawancarai Ibu mengenai tentang aspek sosial masyarakat. Izin kami untuk bertanya, Bu. Dimulai dari kehidupan sehari-hari ya, Bu. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat Desa Tembeling dalam aktivitas sehari-harinya? Tembeling ini dia nelayan kita pada umumnya, tapi ada juga kayak modal saya kan ada juga pegawai negeri, emang nggak banyak, lebih banyak dia nelayan gitu di sini kehidupannya. Udah pernah ke bawah, ke lingkungan bawah, Tembeling bawah. Nah itu lingkungannya pada nelayan tuh, rata-rata sih nelayan. Ada juga yang pekerja PT juga ada, tapi rata-rata nelayan. Oke, Bu, saya ingin bertanya tentang pekerjaan masyarakat. Apa pekerjaan utama masyarakat di desa ini, Bu? Yang tadi nelayan aja pada umumnya. Tapi kalau yang kami di sini kan pada lingkungannya pada guru rata-rata. Lingkungannya guru SMA, guru SMP, guru SD juga ada di sana. Perumahannya ada. Rata-rata di sini seperti itu. Sekarang saya mau bertanya, Bu, tentang sosial dan dukungan. Bagaimana dukungan masyarakat terhadap kegiatan pendidikan di desa ini, Bu? Kalau dukungannya sangat-sangat baik di sini ya. Makanya sebelum diadakannya ini SMP, SD, SMP di sini, SMA, mereka rata-rata kan jauh sampai ke Gesek sekolah. Berjalan kaki kan, dulu kan nggak ada kendaraan ya, jalan kaki mereka. Tapi semenjak ada SMP dan SMA, alhamdulillah mereka sekolah di sini. Ya rata-rata di sini pada umumnya yang sekolah sini ya masyarakat sini semua. Kemudian tempat lain pada umumnya ya nggak seperti banyak betul lah. Kebanyakan memang dari daerah ini, dari daerah Tembeling sekitarnya, Pulau Ladi, sama daerah Gisi juga ada di sini yang sekolah. Kalau dulu di sini SMA ada namanya asrama di sana. Asrama tempat dulu sebelum adanya SMK ya di sana. Anak yang di Pengujan sini ingin namanya mereka di asrama. Tapi sekarang sudah nggak dipakai lagi asramanya. Karena mereka rata-rata sudah SMK di sana ada yang masuk ke sana, ada yang masuk ke SMA. SMK nggak ada sini di daerah mana ya? SMK daerah Gisi tadi mana itu ya SMK-nya? Di sini SMA aja yang ada, sama SMP dan SD. Oke, Bu, terima kasih untuk jawabannya tentang pertanyaan kami semua, Bu. Mohon maaf jika kami ada kesalahan. Terima kasih banyak atas kesempatan Ibu yang telah diberikan. Oke, selamat siang. Kami dari mahasiswa Umrah mau mewawancari kalian tentang pendidikan dan sosial masyarakat di desa ini.
Sebelum itu, perkenalkan nama saya Gabriela Fiona Catherine dan rekan saya. Oke, kalau boleh tahu juga kalian, nama kalian siapa? Nama saya Muhammad Syafiq. Nama saya Muhammad Alvino. Oke, terima kasih. Oke, sekarang saya mau bertanya, apa sih prestasi yang ada di sekolah ini yang udah contohnya kayak yang kalian inilah punya, seperti kayak ada di Paskib, Pramuka atau kegiatan lainnya gitu. Kalau paskib belum ada ya. Tapi kalau untuk lain seperti drum band pernah juara 3 di Kawal kemarin. Selain itu ada lagi? Selain itu Pramuka bukan? Udah. Oh, itu aja. Cuman itu. Oke, makasih. Oke, sekarang Saya mau nanya, menurut kalian fasilitas di sekolah ini udah terpenuhi nggak sesuai proses pembelajaran? Setahu saya sih sudah ya kak. Soalnya di sini juga ada tambahan labor TIK sama kelas. Itu aja. Ya. Terus keadaan kelasnya, terus kayak lingkungan ini menurut kalian udah oke atau belum? Menurut saya sih udah karena terus dipantau kak sama sekolah ini. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk kami mewawancarai. Oke. Saya Abang Oleh dari Universitas Umrah. Jadi Abang mau nanya-nanya soal kegiatan yang ada di sekolah ini. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Muhammad Alvino. Muhammad Afina. Oke. Di sini kalian lagi ngapain? Di sini kami lagi latihan drum band. Oh, latihan drum band ya. Bagus. Jadi langsung aja ya. Jadi yang pertama, perkembangan pendidikan di Desa Tembeling ini apakah ada peningkatan apa bagaimana? Setahu saya ada. Ada. Dalam bidang literasi dan numerasi juga ada. Oke, boleh dikasih tahu contohnya gimana? Contohnya di sini itu semua anak di sini, nggak semua, cuma beberapa orang sudah bisa ikut ODSN dalam bidang matematika. Seperti IPA juga ada dan apa lagi lupa. Oh, cuman itu aja, nggak Setahu apa-apa. saya cuma itu. Oke, stoknya cuman itu. Oke, yang kedua, apa kalian ada peningkatan dalam metode belajar, prestasi atau kegiatan sekolah? Kalau itu saya kurang tahu, Bang. Oh, kalau gitu kurang tahu. When we look at the educational development at Lup Bintan High School in Tembeling, Mrs. Nia explained that the school has actually been catching up really well in terms of curriculum and teaching methods. They are now almost on the same level as other schools in the Riau Island. Year by year, there has been steady progress, and the achievements, they are growing well. Lup Bintan High School once won first place in the Peak Air competition at the vacancy level. There are also accomplishments from OSN competition, race activities, and one highlight that stand out the most, the drum band. It's considered the school's most exceptional activity, and it often brings pride to the students and the community. With regard to educational challenges, transportation remains the most common issue. Because the school is situated in a remote area, students often struggle to get there. Many rely on others for transport, and some end up missing school due to rain or adverse weather conditions. The facilities at SMA Negeri 1 Lup Bintan are still far from complete compared to other schools in the Riau Island, particularly those located in urban areas. She explained that several essential resources are lacking, especially in terms of learning equipment that support classroom activity. In addition, the school also faces shortages in the instruments and tools needed for extracurricular programs, such as the marching band. This limitation, she noted, have affected the students' opportunities to fully develop their skill and participate in activity as effectively as students in better equipped school.
So the conclusion we got from State Junior High School 6 Bintan Muhammad Syafiq and Muhammad Alvino regarding the facilities and achievement that they have achieved has support their learning process. for the facilities has added ICT Labor and IPA Labor. Then, the achievements obtained are winning the overall championship drum band competition. So, that is their motivation to continue to keep the spirit of learning and improve their achievements in school. Okay, we can conclude that tumbling academic runs good without no problem, and I think that's all. Okay, let's end this is the observation. Thank you for everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon everyone.